Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, pagi ini saya tidak membahas hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk mentadabburi ayat-ayat yang memerintahkan saum yang ada dalam surat Al-Baqarah 183 sampai dengan 187 sebagai bentuk persiapan kita untuk memasuki Ramadan. Meskipun tahun lalu mungkin sudah pernah dijelaskan, tetapi ini adalah tujuannya untuk mengaktualkan kembali. Jemaah sekalian, ayat-ayat yang berkaitan dengan saum adalah dimulai dari surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Kesimpulan para ulama bahwa setiap kali ayat datang dengan kalimat seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu, itu banyak sekali dalam Al-Quran, maka hanya ada dua saja kemungkinannya. Ada satu kebaikan yang kita orang beriman disuruh mengambilnya, atau suatu keburukan yang kita disuruh menghindarinya. Jadi sesudah ya ayyuhalladzina amanu hanya ada dua kemungkinan itu saja. Oleh karena itu kita perhatikan, ternyata sesudah ya ayyuhalladzina amanu datang perintah saum. Maka pertanyaannya adalah, ini sebuah kebaikan yang kita suruh meraihnya ataukah sebuah keburukan yang kita suruh menghindarinya? Berarti kesimpulannya adalah tipe yang pertama, suatu kebaikan yang kita disuruh untuk mengambilnya. Poin yang kedua, panggilan wahai orang yang beriman, kemudian disimpulkan bahwa syarat sahnya pelaksanaan siam Ramadan adalah beriman. Kalau tidak dilandasi iman, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, iman yang dimaksud adalah imannya orang Islam, bukan imannya Nasrani atau imannya Yahudi atau imannya agama lain. Dari mana kita bisa menyimpulkan seperti itu? Kita menyimpulkan dari teori para ulama bahwasanya iman dengan Islam itu saling mewakili. Jika disebut salah satu maka mewakili temannya, jika disebut bersama-sama mengandung makna sendiri-sendiri. Contoh misalnya, kita perlu meningkatkan iman dan Islam, maka iman punya makna, Islam punya makna. Iman mengandung perkara-perkara yang bersifat batin, keyakinan, sedangkan Islam adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan amal atau praktek. Jamaah sekalian, karena ayat ini memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, maka dapat disimpulkan berarti imannya orang Islam. Karena penyebutan iman tanpa dirangkai dengan Islam itu mengandung Islam di dalamnya. Berarti apa? Iman yang dimaksud adalah imannya orang Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan, jika ada orang agama lain ikut puasa, maka puasanya tidak diterima oleh Allah dan tidak sah. Memang secara praktek dia bisa meniru, tetapi secara catatan pahala tidak ada.
Kemudian poin yang keempat, karena iman merupakan syarat sahnya amal ibadah kita, itulah karenanya di dalam surat Al-Kafirun Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat ini, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Diulang 2 kali. Apa makna kalimat ini? Wahai orang-orang kafir, aku tidak bisa ibadah seperti ibadah kalian. Kenapa enggak bisa, Pak? Karena kalau Nabi Muhammad mengikuti ibadah mereka, saat itu juga keimanan Nabi Muhammad hilang. Maka tidak mungkin Nabi Muhammad ikut. Kalau ikut artinya masuk ke agama dia. Sebaliknya, wala antum abiduna ma a'bud, Anda pun tidak bisa ibadah seperti ibadah kami. Kenapa begitu? Karena ibadah kami ada syarat namanya iman, sedangkan Anda tidak beriman. Maka Anda pun tidak bisa ibadah dengan ibadah kami. Maka kemudian diakhiri dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sebetulnya kalimat ini adalah maklumat adanya satu garis demarkasi yang tegas antara orang beriman dengan orang non beriman, bahwa tidak bisa saling meniru ibadah, tidak bisa saling toleransi untuk ikut-ikutan ibadah dia, tetapi masing-masing punya syarat dan ketentuan yang harus diikuti. Dia punya syarat dan ketentuan untuk ibadah, kita juga punya syarat dan ketentuan. Gak bisa kita ikut-ikutan. Lakum dinukum waliyadin. Ayat yang demikian tegas, tetapi menjadi salah satu keajaiban negeri ini. Di antara banyak keajaiban yang lain adalah ayat maklumat tegas tentang garis demarkasi antara iman dengan kafir justru dijadikan dalil untuk toleransi antara iman dengan kafir. Baik. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba. Ini kita bicara tentang tadabbur. Tadabbur itu apa? Perenungan untuk mendapatkan isyarat-isyarat halus untuk kita pahami. Nah, salah satu isyarat halus di balik kalimat ini kutiba. Kutiba itu dari kataba, artinya ditetapkan. Kataba artinya menulis, ditetapkan melalui tulisan, artinya keputusannya itu benar-benar keputusan yang jelas, hitam di atas putih. Kutiba alaikum. Normalnya ketika Allah SWT memanggil orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, normalnya apa? Aku wajibkan kepadamu. Tetapi ini kalimatnya apa? Diwajibkan. Apa bedanya, Pak? Dalam bahasa kita ada namanya kalimat aktif sama kalimat pasif. Kalimat aktif itu gimana? Kalimat aktif itu muncul pelakunya secara terang. Saya menulis surat, saya menulis artikel, menulis aktif. Siapa pelakunya? Saya. Ahmad menulis artikel, berarti pelakunya siapa? Ahmad. Tapi kemudian bisa juga kita menggunakan kalimat pasif. Artikel telah ditulis. Siapa yang nulis? Nggak ketahuan, pokoknya sudah ditulis. Itu namanya kalimat pasif. Nah, apa bedanya kalimat aktif dengan kalimat pasif? Kalimat aktif itu seperti, jadi gini, puasa itu berat apa ringan? Bagi orang Arab saat ayat ini turun, itu sangat berat bagi mereka karena mereka masyarakat yang tidak mengenal puasa. Sehingga menjadi satu perintah yang berat, apalagi di tengah cuaca Jazirah Arab yang sangat keras. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pesan halus bahwasanya
penggunaan kalimat pasif untuk memerintah itu adalah bentuk kasih sayang, tidak dimunculkan pelakunya. Contoh misalnya, seorang pembawa acara untuk terkesan halus, santun, lembut, dia menghindari kata-kata aktif, kalimat aktif. Contoh misalnya, saya persilakan, berarti apa? Saya persilakan kepada para tamu untuk masuk. Saya persilakan, muncul apa? Muncul pelakunya, kalimat aktif. Tetapi biasanya pembawa acara lebih senang menggunakan kalimat pasif, yaitu apa? Dipersilakan para hadirin untuk masuk. Apa bedanya? Kalimat pasif itu lebih santun, lebih halus, karena tidak menonjolkan saya yang memerintah. Allah SWT Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, ketika ingin memerintahkan sesuatu yang memberatkan hambanya, maka Allah rasanya itu enggak tega untuk memunculkan sebagai pelaku, tetapi Allah sembunyikan pelaku dengan kalimat diwajibkan. Padahal kalau ditanya siapa yang mewajibkan, ya Allah sendiri. Tetapi itu mengandung apa? Ya. Kalau kita bicara tadabbur, itu mengandung sentuhan halus, bahwasanya perintah puasa itu adalah sebetulnya satu kasih sayang Allah kepada manusia. Kemudian yang berikutnya, kutiba alaikumus siyam. Siyam itu adalah suatu istilah yang sudah mengandung pengertian khusus seperti sholat. Siyam arti bahasanya adalah menahan, tetapi ketika dia sudah menjadi nama sebuah ibadah yang khusus, tidak bisa lagi dikembalikan kepada makna bahasanya. Maka puasa adalah menahan dari makan, minum dan hubungan seksual dari waktu fajar sampai dengan waktu maghrib atau tenggelamnya matahari. Itu menjadi definisi khusus. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada kaum sebelum kamu, kepada umat sebelum kamu. Apa yang bisa kita ambil pesan halus di balik ayat ini? Pesan halusnya adalah satu, bahwa umatnya Nabi Muhammad bukan umat yang aneh, tetapi umat yang masih dalam satu mata rantai penghambaan kepada Allah, karena nyambung dengan umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya diwajibkan puasa, umatnya Nabi Muhammad diwajibkan pula puasa. Berarti apa? Islam tidak membawa sesuatu yang aneh, tetapi satu rangkaian dengan ajaran-ajaran sebelumnya yang berasal dari Allah SWT. Maka kalau ada yang mengatakan Islam itu aneh, kesimpulannya apa? Berarti yang menuduhlah yang aneh, karena ini sebetulnya bukan ajaran aneh, karena ajaran ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam, dilanjutkan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad. Ini satu rangkaian, gak ada yang aneh, semuanya sama. Kemudian poin yang kedua, sebagaimana diwajibkan kepada kaum sebelum kamu atau umat sebelum kamu, ini menggambarkan bahwasanya perintah ini bukan perintah yang berat, karena orang sebelumnya ternyata bisa melakukannya dengan baik, berarti dalam batas-batas kemampuan manusia. Sehingga dengan begitu, ketika masyarakat Arab saat itu mendapatkan perintah ayat ini, mereka tidak takut. Kenapa? Karena sebelumnya orang sudah melakukannya. Jemaah sekalian, la'allakum tattaqun. Apa arti la'allakum tattaqun? Agar kamu bertakwa. Jemaah sekalian, apa inti dari takwa? Kata para ulama, inti dari takwa adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Lalu apa buah takwa? Keuntungan takwa akan kembali kepada pelakunya berupa apa? Berupa hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka hasanah yang dimaksud adalah ketakwaan ketika di dunia dan terhindar dari neraka ketika di akhirat nanti. Jamaah sekalian,
Jadi takwa itu adalah sesuatu yang menguntungkan buat pelaku, buat manusia. Karena dengan takwa orang akan terhindar dari orang terhindar dari siksa neraka. Bukankah itu menandakan kasih sayang Allah kepada hambanya? Berarti perintah puasa tidak keluar dari bingkai kasih sayang Allah kepada hambanya. Kenapa? Agendanya adalah, tujuannya adalah supaya hambanya takwa. Dengan hamba takwa terhindar dari neraka. Jemaah sekalian, saya ingin mengaitkan dengan satu hal. Bahwa ada dua pilar penting untuk mengendalikan manusia agar terhindar dari siksa neraka. Apa itu? Ada yang tahu? Dua pilar penting yang akan menjaga manusia dari kemungkinan jatuh ke neraka. Apa itu? Pilar pertama adalah iman garis miring takwa. Itu yang pertama. Karena dengan iman atau takwa yang dimiliki seseorang, maka dia bisa punya self defense, punya pertahanan internal untuk tidak jatuh dalam kemaksiatan atau kemungkaran. Tetapi pertahanan internal itu kadang-kadang tidak cukup. Masih perlu ada namanya mekanisme penjagaan eksternal. Mekanisme penjagaan eksternal itu apa namanya? Ternyata yang sangat penting adalah dalam Islam konsepnya adalah kekuasaan. Kekuasaan. Jamaah sekalian, kekuasaan itu adalah alat yang paling baik. Ya, kalau dalam bahasa hasanah keislaman itu suka digambarkan dengan kalimat pedang. Satu adalah Al-Quran, satunya pedang. Atau dalam bahasa lain, iman garis miring takwa, satunya kekuasaan. Sama saja, mau menyebut Al-Quran dan pedang ataukah menyebut iman dan kekuasaan. Itu sama sebetulnya, merujuk kepada hal yang sama. Jamaah sekalian, itulah makanya di dalam kitabnya Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah, itu disebutkan bahwa apa fungsi kekuasaan? Fungsi kekuasaan tertinggi dalam konsep Islam adalah hifdzuddin. Apa itu hifdzuddin? Menjaga agama. Menjaga agama yang dimaksud adalah menjaga agama yang ada pada warga negara, supaya warga negara itu tidak jatuh dalam kemungkaran atau kemaksiatan sehingga kekuasaan menjaganya untuk jatuh ke neraka. Itu kekuasaan terbaik. Kekuasaan terbaik adalah kekuasaan yang menjaga agama rakyatnya agar tidak jatuh dalam kemaksiatan atau kemungkaran lalu terhindar dari neraka. Itu fungsi tertinggi kekuasaan. Sayangnya kita hidup tidak dalam bentuk seperti ini. Artinya alat untuk menjaga diri kita agar tidak jatuh ke neraka itu tinggal satu, Pak. Tinggal apa? Tinggal sebelah, yaitu sisi iman atau takwa. Maka ketika pertahanan itu tinggal satu, betapa menentukannya pertahanan yang tinggal satu ini. Dan Ramadan merupakan momen untuk mengasah agar iman dan takwa itu lebih kuat dan lebih tebal. Ini berarti apa? Ramadan untuk kita memiliki urgensi yang lebih tinggi dibanding urgensi Ramadan pada zaman Islam berkuasa dan menjaga rakyatnya dari jatuh ke neraka. Makanya salah satu istilah yang kemudian ingin dipopulerkan oleh
Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu istilah fikih peradaban. Apa inti dari fikih peradaban itu? Fikih peradaban adalah ingin mengatakan bahwa manusia telah menemukan konsep persatuan yang lebih baik dari konsep persatuan sebelumnya. Di mana sebelumnya manusia itu pasti terbelah di dalam imperium-imperium atau terbelah dalam ideologi-ideologi. Termasuk Islam. Ketika Islam zaman itu, ketika Islam masih punya khilafah, itu warga negaranya terbelah menjadi dua. Warga negara Muslim sama warga negara kafir. Warga negara Muslim menjadi warga negara kelas 1, warga negara kafir menjadi warga negara kelas 2. Maka ada peraturan bangun gereja tidak boleh menaranya lebih tinggi daripada masjid. Banyak peraturan yang menggambarkan warga negara kafir itu kelas 2. Menurut teori fikih peradaban ini, dia mengatakan ini tetap membelah manusia. Tetap membelah manusia. Jadi tidak ideal. Sedangkan sekarang dengan hadirnya Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB, itu persatuan manusia itu sudah lintas bangsa, lintas bahasa, lintas keyakinan. Berarti apa? PBB lebih baik dalam mempersatukan umat manusia. Konyol nggak tuh? Alur logikanya indah sekali. Alur apa? Alur logikanya indah sekali. Tetapi konklusinya menyakitkan. Berarti konsep bernegara yang diwariskan Rasulullah bernama khilafah itu lebih buruk daripada PBB. Kenapa? Karena khilafah masih membelah manusia menjadi dua, Muslim dan kafir. Sedangkan PBB lebih baik. Karena apa? Merangkul hanya dengan satu kata, kemanusiaan. Berarti apa? PBB lebih potensial mempersatukan seluruh umat manusia, lintas bangsa, lintas agama, lintas keyakinan, lintas suku, lintas ras. Maka kata fikih peradaban ini, maka ketika dunia sudah beradab, sudah ada penemuan yang lebih baik dari zaman-zaman sebelumnya, maka tidak ada alasan lagi untuk mengaktualkan tema khilafah. Sudah ketinggalan zaman dan tidak lebih baik daripada PBB. Menarik ya logikanya? Menarik ya. Nah, maka saya ingin kritik di sini, di forum ini. Saya ingin kritik bahwa memang PBB baik kalau ditinjau dari potensi mempersatukan manusia lintas agama, lintas bangsa. Tetapi ada satu yang hilang. PBB tidak punya konsep menjaga umat manusia agar tidak jatuh dari neraka. Betul enggak? Menjaga manusia agar tidak jatuh ke neraka itu jauh lebih substantif, jauh lebih mendasar, jauh lebih penting daripada cuma teori-teori tentang persatuan. Mestinya dibawanya ke sini. Jangan dibawa kepada apa? Ini lebih mempersatukan umat manusia. Apalah artinya persatuan kalau bersatu masuk neraka, betul enggak? Yang saya heran kenapa fikih peradaban ini kok lupa dengan pikiran itu. Bahwa fungsi kekuasaan itu bukan cuma mempersatukan, itu bahkan nomor kesekian. Fungsi kekuasaan tertinggi itu bukan itu. Fungsi kekuasaan tertinggi adalah menjaga manusia agar tidak jatuh ke neraka. Itulah makanya kalau kita lihat hukuman-hukuman terhadap pelaku maksiat di dunia, itu bentuk ringan dan beratnya itu
satu nafas dengan kemungkinan hukuman di akhirat nanti. Contoh misalnya membunuh muslim yang lain, maka hukumannya apa? Qisas, bunuh juga. Karena memang nanti di akhirat membunuh muslim itu hukumannya sangat berat, akan kekal di neraka. Demikian pula orang yang sudah berkeluarga lalu berzina, apa hukumannya? Dirajam sampai mati. Karena memang di akhirat nanti juga sangat berat itu hukumannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang lain yang tidak melakukan zina melihat hukuman itu kemudian tidak berani zina. Betul nggak? Berarti apa? Tujuan tertinggi kekuasaan bukan untuk supaya tidak ada korupsi, supaya tidak ada ini. Itu semua itu adalah omongan-omongan yang tidak punya nilai akhirat. Omongan yang punya nilai akhirat adalah kekuasaan itu fungsi tertingginya adalah menjaga umat manusia agar tidak jatuh ke neraka. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, memang seperti misalnya apa? Negara bangsa. Negara bangsa itu adalah warga negara semuanya menjadi sama. Yang muslim, yang non muslim semuanya menjadi sama. Iya, memang sisi itu kelihatannya lebih baik, sisi itu. Tetapi jangan lupa, negara bangsa tidak punya agenda secara khusus untuk menjaga manusia dari jatuh ke neraka. Tidak ada. Bahkan undang-undang yang dibuat untuk menghentikan korupsi, apakah dengan niat menyelamatkan manusia dari neraka? Tidak. Niatnya apa? Niatnya supaya enggak dimakan sendiri, supaya semuanya kebagian. Itu remeh-temeh, itu dunia banget. Dunia banget itu. Enggak ada sentuhan akhiratnya sama sekali. Makanya kalau kita bilang bahwa ini sekuler, ya memang sekuler. Karena apa? Semua jalan pikirannya itu jalan pikiran dunia, tidak membawa jalan pikiran akhirat. Makanya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ini punya nilai yang sangat tinggi untuk kita hari ini, Pak. Ketika kita kehilangan alat pertahanan untuk menyelamatkan kita dari neraka secara eksternal dari kekuasaan, maka yang tersisa untuk menjaga kita agar tidak jatuh ke neraka tinggal satu, yaitu takwa. Berarti apa? Ramadan menjadi lebih penting. Kalau dulu misalnya gini, zaman dulu orang pengen berzina, lah tempat untuk menawarkan menjual wanita-wanita seperti itu nggak ada, semuanya tutup, ya kan gitu ya, nggak ada yang dibolehkan. Mau berupa, kalau di Jakarta itu kan banyak sekali tuh apa namanya, kamuflasenya, ada yang pijat urut lah, ada yang inilah. Jadi peluang orang untuk melakukannya itu masih sangat terbuka. Coba bayangkan seandainya peluang itu ditutup semua, adakah orang akan berzina? Kan menjadi kecil orang berzina. Pengen main-main dengan istri orang, ancamannya kena rajam. Orang udah mikir duluan, waduh, ini godain istri orang bisa kena rajam, kan gitu ya. Akhirnya manusia itu meskipun tidak takwa-takwa banget, kira-kira begitu ya, meskipun tidak takwa-takwa banget, tetapi sistem itu telah menjaganya dari neraka. Ini yang sebetulnya tahun politik itu yang harus digaungkan tuh ini. Tahun politik itu harus digaungkan ini. Fungsi kekuasaan, ingatkan fungsi kekuasaan untuk menjaga manusia dari jatuh ke neraka.
Nah, dalam teori fikih peradaban yang dibawa oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, hal itu tidak menjadi faktor pertimbangan untuk mengambil kesimpulan. Sehingga apa? Kesimpulannya negara bangsa itu lebih baik. Kenapa? Toh negara bangsa telah memberi kebebasan untuk beragama. Lalu dianggap itu cukup. Menurut saya tidak cukup. Memberi kebebasan beragama itu baru memberi kebebasan kita untuk sholat, tetapi belum menjaga kita dari maksiat. Artinya apa? Kekuasaan belum menjaga kita dari maksiat. Berarti apa? Berarti itu belum final, itu bukan kondisi terbaik. Kondisi terbaik itu bukan itu. Kondisi terbaik adalah kalau negara hadir untuk menjaga rakyatnya dari jatuh ke neraka. Itu baru final. Itu baru namanya negara ideal yang kita inginkan. Karena apa? Kita semua pengen selamat di akhirat. Coba sekarang saya tanya misalnya, bapak-bapak angkat tangan kalau ada yang berani. 1 menit dimasukkan neraka, ada yang berani angkat tangan? Hah? Ada nggak? Nggak ada yang berani. Kecuali ini. Artinya apa? Semua orang pengennya apa? Jangan masuk neraka meskipun 1 menit. Kan cita-cita kita sama semua. Yang saya sedih adalah kurang. Suara yang menyuarakan ini tuh kurang. Semuanya menyuarakan ya negara dengan sistem demokrasi itu baik. Kenapa? Karena menghormati semua warga negara secara sejajar. Toh agama dihormati, dipersilakan, dipraktekkan. Mengesankan bahwa itu sudah selesai. Bagi kita itu belum selesai. Kenapa? Karena belum menjaga warga dari kemungkinan jatuh ke neraka. Bandingkan dengan kekuasaan pada zaman Rasulullah. Kekuasaan benar-benar menjaga masyarakat dari kemungkinan jatuh ke neraka. Makanya mereka hidup di dunia itu seperti hidup di surga, Pak. Nikmat betul. Gak ada suami resah, istrinya takut selingkuh, itu gak ada. Suami hatinya tenang semua. Gak ada juga istri yang khawatir suaminya selingkuh. Kenapa? Sistemnya gak memungkinkan untuk itu. Istri bahagia, tenang. Tidak seperti sekarang, istri harus bikin aplikasi untuk menyadap HP suaminya. Suaminya lagi hidup jadi apa? Jadi sulit. Hidup jadi tidak bahagia, gampang stres. Hidup menjadi gampang stres. Itu saya merenungkan ayat ini, la'allakum tattaqun itu. Ya Allah, kita tinggal punya sebelah. Kita tinggal punya sebelah. Tidak punya sebelah yang lain. Maka kalau orang bicara bahwa ini adalah kondisi ideal, pasti karena tidak paham agama. Pasti karena tidak paham agama, bahwa kita itu disuruh menyelamatkan diri dari neraka. Jamaah sekalian, kemudian pertimbangan yang kedua. Pertimbangan yang kedua, kenapa ini masih kritik terhadap tadi ya, kesimpulan PBB lebih baik daripada khilafah itu. Pertimbangan yang kedua apa jamaah sekalian? Pertimbangan yang kedua, memang PBB dari sisi sudut pandang tadi lebih mempersatukan umat manusia, lintas agama, lintas bangsa. Oke, dari sisi itu bolehlah. Tapi ada tapinya. Kita ini semua dalam melakukan apapun kan mencari ridha Allah. Betul enggak? Apakah Allah meridhoi bentuk seperti ini? Itu yang jadi soal. Jangan cuma mencari ridho manusia. Karena ini menempatkan muslim dan non muslim sejajar.
maka semua manusia menjadi sejajar, semua manusia akan mendapatkan hak asasinya. Berarti apa? Narasinya itu cuma cari ridho manusia. Manusia senang, mau yang LGBT dihormati, mau yang kulit hitam dihormati, kulit putih dihormati, agama A, agama B, semuanya dihormati. Maka sistem ini lebih baik daripada khilafah. Itu berarti apa? Mencari ridho manusia. Pertanyaannya adalah apakah Allah ridho dengan PBB? Tidak mungkin. Kenapa? Karena yang Allah ridho adalah apabila kekuasaan itu menjaga manusia dari jatuh kepada neraka, itu baru Allah ridho. Coba, yang mengkampanyekan LGBT itu dari mana? Dari PBB. Dialokasikan dana yang sangat besar untuk mengkampanyekan PBB. Ingat Piala Dunia di Qatar itu, betapa hebohnya itu. Hanya gara-gara LGBT. Qatar menolak, sedangkan kekuatan dunia ingin memaksakan Qatar harus menerima. Coba. Itu PBB, Pak. Memaksakan sesuatu yang dimurkai Allah. Maka pertanyaannya, apakah PBB diridai Allah? Jelas tidak. Masa sih membuat kesimpulan hukum bahwa PBB lebih baik dari khilafah? Itu tidak mempertimbangkan itu. Kok bisa gitu loh. Hanya mempertimbangkan bahwa ini lebih baik karena menghormati semua manusia. Tidak menempatkan muslim dengan kafir berhadapan-hadapan. Kok bisa? Kehilangan pertimbangan itu kok bisa gitu loh. Nah, jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, bahwa kesimpulan yang diambil oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan istilah fikih peradaban bahwa PBB lebih baik dari khilafah itu tidak benar. Kita kembali kepada teori bahwasanya khilafah itu jelas lebih baik. Kenapa demikian, Pak? Karena memang ketika Allah mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah, apa makna kalimat itu? Maksudnya Nabi Adam suruh menjadi pelanjut atau tangan kanan Allah di muka bumi. Karena yang mampu memimpin dunia itu cuma bangsa manusia, Pak. Ada enggak harimau memimpin dunia? Enggak mungkin. Ada enggak ikan di laut memimpin dunia? Enggak mungkin. Dia naik ke daratan aja enggak bisa. Yang paling mungkin memimpin dunia, menegakkan aturan Allah itu ya tinggal manusia. Maka manusia disebut dengan istilah khalifah, penerus, pengganti. Penggantinya siapa? Seolah-olah Allah mengamanahkan, kamu itu pengganti saya di dunia. Peraturanku harus kamu tegakkan. Lah kalau peraturan Allah tidak ditegakkan oleh PBB, kok bisa menyebut PBB lebih baik dari khilafah, itu bagaimana? Yang menjamin bahwa peraturan Allah akan tegak itu hanya seorang khalifah. Sehingga benarlah sebutannya menjadi khalifatullah. Merepresentasikan kehendak Allah di dunia. Karena Allah memilih untuk tidak kelihatan. Allah memilih tidak memimpin langsung manusia. Tetapi Allah memilih untuk cuma melihat tuh manusia, mana-mana yang membela Allah dan mana-mana yang menentang Allah. Nanti tinggal diambili, yang membela Allah masukkan surga, yang menentang Allah masukin neraka. Allah memilih cara itu masalahnya. Allah tidak memilih cara apa? Hadir secara fisik di muka bumi dan menjadi raja manusia. Allah tidak memilih cara itu. Nah itulah makanya jamaah sekalian,
La'allakum tattaqun, ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk zaman kita. Kemudian ayyama ma'dudat. Sebentar. Puasa Ramadan itu ayat ini diturunkan kapan? Ternyata menurut data ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nabi Muhammad SAW wafat tahun 11 Hijriah tetapi belum Ramadan. Sehingga dari situ disimpulkan bahwa Nabi Muhammad mengalami 9 kali puasa Ramadan. Dan yang menarik adalah dalam 9 kali Ramadan itu Nabi Muhammad tidak pernah absen iktikaf. Dan pada tahun terakhir sebelum wafat Nabi Muhammad iktikafnya spesial, bukan 10 hari tapi 20 hari. Sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan Nabi berarti apa? Meskipun bukan wajib, berarti apa? Sunnah dengan kualitas sunnah yang sangat tinggi. Kenapa Nabi nggak pernah meninggalkan? Makanya bagus kalau masjid-masjid itu kemudian apa? Memberikan fasilitas, memberikan dukungan. Ya, kewajiban masjid adalah menyediakan, memberikan fasilitas, memberikan dukungan kepada siapapun yang ingin iktikaf di masjid. Itu kewajiban apa? DKM untuk mengamalkan amal sunnah ini. Ayyama ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Kata para ulama, maksud dari hari-hari yang terhitung adalah sedikit, tidak banyak. Dan memang 1 bulan dibandingkan dalam 1 tahun itu cuma 1/11. Karena teori pahala itu 1/10, maka kemudian Allah perintahkan sebagai sunnah, dalam bentuk sunnah, untuk kita melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Makanya hadis yang bicara tentang puasa 6 hari bulan Syawal itu bunyinya apa? Siapa yang puasa 6 hari bulan Syawal, maka seperti dia puasa 1 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena kalau dia tambah 6 hari, perbandingannya menjadi 1/10. 36 hari kan jatuhnya. 1 tahun 360 hari. Berarti 1/10. Maka seolah-olah dia puasa Ramadan setahun penuh secara pahala. Secara pahala, meskipun melakukannya Ramadan saja. Maka nanti jangan lupa setelah Ramadan dilengkapi dengan 6 hari pada bulan Syawal. Tidak harus urut ya. Untuk melengkapi supaya puasa kita menjadi 1/10 atau pahala kita 1/10. Ayyama ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa di antara kamu yang sakit atau dalam safar, maka dia diwajibkan untuk mengganti di hari-hari yang lain. Ini menarik kalau kita tadabburi. Allah memberikan keringanan itu 2 bentuknya. 1 sakit, 2 safar. Safar itu trip, perjalanan. Kalau sakit itu siapa yang menurunkan? Allah. Yang ngasih sakit siapa? Allah. Wajar dong Allah memerintahkan sesuatu, ketika Allah memberikan sakit maka Allah kasih, ya udah karena sakitnya aku yang bikin, kamu nggak usah puasa. Betul nggak? Tetapi yang kedua yang menarik, Pak. Safar itu siapa yang bikin? Kan manusia sendiri. Sesuatu yang bisa diagendakan oleh manusia, dia bisa menunda atau bisa mempercepat. Tetapi meskipun begitu Allah kasih keringanan. Ini kasih sayang bukan? Bisa.
Nah, jadi tadabbur itu kayak gini, Pak. Jadi kita mencari apa? Mencari isyarat-isyarat halus di balik sebuah ayat. Nah, kemudian sakit seperti apa yang membolehkan tidak puasa? Sakit yang membolehkan tidak puasa adalah sakit yang berat banget atau sakit yang menurut dokter membuat seseorang ya menengah lah kategorinya. Tetapi kalau sakit yang ringan atau sakit yang tidak ada hubungannya dengan puasa, itu tidak boleh menjadi sebab untuk tidak puasa. Contoh, sakit di ujung kaki, itu namanya apa? Cantengan, itu yang paling ujung. Kalau keselio itu masih cantengan itu ada hubungannya sama lapar sama haus enggak? Enggak ada. Sakit itu tidak boleh menjadi penyebab orang tidak puasa. Meskipun ayatnya bilang sakit itu global. Sakit apa aja bisa, tapi kita jangan menjadi kaum zahiri. Zahiri itu apa? Zahiri itu menyimpulkan hukum hanya dari zahirnya teks. Teksnya bilang sakit, ya udah, mau sakit cantengan kah, mau sakit apapun yang penting sakit, maka boleh tidak puasa. Itu namanya zahiri. Itulah makanya para ulama menolak mazhab zahiri. Karena agama itu menjadi aneh gitu. Agama itu menjadi kayak main-main. Kan sebagai orang dewasa paham dong yang dimaksud sakit. Sakit yang membuat orang berpuasa itu tambah sakit atau kesulitan. Kemudian safar. Safar seperti apa yang membolehkan tidak puasa? Oh sebentar. Sakit tadi itu ada dua yang menjadi penentu. Satu adalah pihak independen seperti tenaga kesehatan, dokter memberi fatwa. Ini Bapak kalau puasa nanti begini. Maka fatwa itu menjadi argumen di hadapan Allah kalau ditanya, wahai fulan, kamu dulu nggak puasa kenapa? Ya Allah, saya dapat fatwa dari independen bahwa saya sebaiknya tidak puasa, maka saya tidak puasa. Kan gitu ya. Makanya tenaga kesehatan jangan yang abal-abal. Nanti di akhirat ditanyain jawabannya belepotan. Udah tahu dia dokter gadungan, kenapa kamu masih tanya? Kan gitu ya. Yang kedua adalah diri sendiri, melalui tajribah, melalui pengalaman bahwa saya pernah sakit seperti ini ketika saya puasa, wah tambah parah. Berarti apa? Pengalaman dirinya sendiri. Makanya jangan terlalu mudah menjadikan sakit sebagai penyebab. Ingat bahwa nanti kalau ditanya oleh Allah kita harus mampu menjawab dengan yakin, tidak dipersalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah apa? Safar. Safar, tidak semua safar membolehkan kita tidak puasa. Safar seperti apa yang membolehkan tidak puasa? Safar yang membolehkan tidak puasa, safar ada tiga. Satu, safar dalam rangka taat kepada Allah. Dua, safar mubah, tidak dalam rangka taat, tidak pula dalam rangka maksiat. Berarti apa? Seperti rekreasi ke puncak gitu ya sama keluarga, itu namanya safar mubah. Yang ketiga adalah safar maksiat, pergi ke Hongkong mau judi. Berarti apa? Safar maksiat. Yang membolehkan tidak puasa kata para ulama dua, safar taat sama safar mubah. Adapun safar maksiat tidak boleh menjadi penyebab tidak puasa. Kemudian karena ayat ini menyebut cuma dua, sakit sama safar, maka di luar itu merupakan turunan. Contoh, hamil dan menyusui, dia tidak berdiri sendiri. Nah, ini catatan penting. Hamil atau menyusui tidak berdiri sendiri sebagai sebab untuk tidak puasa, tetapi dia merupakan turunan dari pintu namanya sakit. Artinya begini Pak, jangan menyimpulkan sendiri hanya dengan perasaan. Saya kan lagi menyusui, saya kan sedang hamil, langsung tidak puasa. Loh, pertama kan tadi, apakah ada fatwa dari pihak independen ataukah sudah pernah mencoba? Lah belum pernah mencoba kok sudah apa? Seolah-olah hamil itu sebagai penyebab mandiri. Tidak.
Hamil atau menyusui itu bukan penyebab mandiri, tetapi dia cabang dari sakit. Nah, maka setelah dicoba sehari ternyata bayinya rewel terus, nggak bisa diam. Berarti apa? Sudah ada berarti penyebabnya. Karena apa? Bayinya menjadi rewel, nggak bisa diam. Berarti harus tidak puasa. Nah, jadi tidak berdiri sendiri karena pintu yang tersedia kategorinya adalah sakit. Demikian pula dengan orang yang sudah sepuh. Nggak bisa juga. Umurnya berapa? 75. Oh, kalau gitu boleh nggak puasa. Loh, kok dari umur bisa nggak puasa? Bolehnya tidak puasa adalah ketika dia mencoba jadi sakit-sakitan. Nah, berarti apa? Masuk dalam pintu sakit gitu. Jadi nggak bisa langsung disimpulkan dari umurnya. Kemudian safar yang dimaksud adalah safar dalam jarak yang membolehkan untuk qasar, yaitu kurang lebih 70 sampai 80 kilo. Kalau kurang dari itu ya berarti menurut jumhur ulama belum kategori yang membolehkan tidak puasa. Baik, kita tuntaskan dulu ayat ini sampai ayat ini saja ya, bukan ayat berikutnya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, mengganti dengan hari-hari yang lain. Dari situ para ulama menyimpulkan mengganti Ramadan di bulan Ramadan nggak boleh. Kenapa? Ya kan muncul kewajiban baru. Nggak bisa dengan niat double. Mengganti Ramadan ketika puasa Ramadan. Ini enak banget kalau gitu. Baik. Karena ada kalimat ayyamin ukhar, hari-hari yang lain, berarti di luar Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kepada orang yang tidak mampu melaksanakannya maka dia membayar fidyah. Fidyah itu adalah diberikan kepada miskin. Apa definisi miskin? Jamaah sekalian, dalam fikih itu ada fakir sama miskin. Apa bedanya fakir sama miskin? Supaya gampang gini aja, pakai kalimat modern. Fakir itu lebih serius daripada miskin. Fakir itu dari pemasukan 0 sampai kurang dari 50% dari kebutuhan. Contoh, kebutuhannya 1 juta. Kebutuhannya 1 juta. Dia tidak punya pemasukan sama sekali atau pemasukannya maksimal 400.000 atau 450.000, itu namanya fakir. Sedangkan miskin adalah punya pemasukan antara 50% tapi tidak sampai 100% dari kebutuhan hidupnya. Jadi dia punya penghasilan antara 500.000 sampai dengan 950.000, itu masih masuk kategori miskin. Ketika disebut dalam ayat ini memberi makan orang miskin, berarti fakir masuk. Nah, berapa ukuran fidyah itu? Fidyah itu ukurannya adalah sekali makan, nasi dan lauknya lengkap. Murah ya? Murah. Tapi kan dengan syarat, untuk bisa fidyah harus tidak mampu. Tidak mampu untuk mengganti juga. Jadi meskipun murah, tetapi itu sebabnya yang menjadi berat. Kemudian faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Siapa yang melakukan sukarela maka dia lebih baik. Sukarela apa? Sukarela puasa atau sukarela fidyah. Maksudnya apa? Puasanya nambah di luar Ramadan atau fidyahnya nambah dari ukuran. Harusnya 1 miskin, 2 miskin, atau harusnya 1 kali makan ditambahi. Artinya kalau lebih secara sukarela itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, dan kamu puasa lebih baik dari bagi kamu dibanding bayar fidyah. Awal-awal diperintahkannya puasa itu bersifat pilihan. Boleh orang puasa, boleh orang bayar fidyah. Tetapi sesudah ayat berikutnya turun, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Sejak ayat ini turun maka pilihan itu dihapus menjadi kewajiban. Artinya enggak ada pilihan fidyah lagi, harus puasa. Kemudian faman tatawwa khairan fahuwa khairul wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Nah, jadi jamaah sekalian, ini beberapa poin tadabbur kita terhadap ayat-ayat saum Ramadan. Kita hanya berjarak beberapa hari dari saum Ramadan, maka doa terbaik kita adalah Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang menjaga kita. Karena apa? Situasinya mendorong kita untuk taat. Makanya tadi ya, ketika kekuasaan belum membuat situasi kita untuk taat, sekurang-kurangnya dengan datangnya Ramadan itu kita syukuri luar biasa. Karena apa? Inilah kesempatan kita dijaga oleh situasi untuk tidak maksiat dibanding hari-hari di luar Ramadan. Dan pasti grafiknya seperti itu, pasti ya. Setiap muslim itu pasti seperti itu. Ramadan mesti maksiatnya lebih dikit, betul nggak Pak? Di luar Ramadan kemungkinan jatuhnya lebih besar. Tapi kalau Ramadan terbawa oleh situasi. Nah, seandainya apa? Kita punya iman, punya takwa, punya Ramadan, punya kekuasaan, semuanya menjaga kita dari neraka. Betapa nikmatnya ya. Betapa nikmatnya peluang kita untuk selamat dari neraka itu lebih besar. Tidak seperti sekarang ya, di mana kekuasaan belum berfungsi menjaga agama rakyatnya dari kemungkinan jatuh ke neraka. Maka kita berdoa mudah-mudahan ada perubahan. Mudah-mudahan, tetapi ya gitu, Allah punya teori. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu sendiri yang ternyata enggak cukup dengan apa? Ya Allah, rubahlah ini. Harus apa? Diusahakan, diperjuangkan. Bahkan Nabi berdarah-darah memperjuangkan ini. Para sahabat berdarah-darah memperjuangkan ini. Jadi enggak bisa hanya dengan apa? Hanya dengan dan siapapun calon presidennya belum akan menyentuh poin ini. Belum akan menyentuh poin menjaga masyarakat dari maksiat dan mungkar. Cuman lebih adil mungkin, korupsi lebih mungkin, tetapi kalau agenda menjaga masyarakat dari neraka itu masih jauh. Makanya kita harus menyebarkan pikiran ini. Demikian, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum. Berdakwah di Mekah dengan Nabi Ismail, ada jejaknya semasa yang Rasulullah, yaitu tawaf. Tawaf itu mah tawafnya nggak campur berhala. Karena Nabi yang mewajibkan puasa seperti Nabi Ibrahim, adakah zaman Rasulullah jejak puasa tersebut Pak? Antara jejak haji ada Pak, yaitu tawaf. Mohon penjelasan. Sebagian besar memang itu adalah contoh-contoh yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau contoh-contoh yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad, apa ya, di ritual haji itu. Jadi hajinya Nabi Muhammad itu kan sudah merupakan bentuk penyempurnaan. Bentuk penyempurnaan. Misalnya
menginap di Musdalifah, ya, di Mina, kemudian wukuf di Arafah, ya. Wallahu a'lam, apakah pada zaman Nabi Ibrahim sudah sedetail itu, ya. Yang saya enggak tahu itu apakah yang dilakukan Nabi Muhammad itu benar-benar semata-mata meniru yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, mana bagian yang merupakan penyempurnaan zaman Nabi Muhammad itu wallahu a'lam, saya belum tahu. Tapi yang pasti batas-batas itu mungkin yaitu dari Nabi Muhammad. Batas-batas tentang tanah haram itu yang menentukan Nabi Muhammad, bahwa nanti kalau keluar dari sini itu sudah enggak boleh, ya. Jadi ada penyempurnaan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa dikaji lagi, Pak. Saya tidak tahu detailnya. Ya, fadhal. Masalah pembayaran fidyah itu mekanisme sama besarannya sendiri bagaimana? Hari itu dibayar berapa, hari itu dibayar, jumlahnya itu berapa? Ya. Jadi fidyah memang tidak harus dibayar saat itu, tapi bisa ditunda waktu setelah Ramadan. Apalagi kalau misalnya kita pengen bayarnya berupa makanan siap santap, ya, dan pengen memberinya di siang hari karena malam mungkin sudah banyak orang yang ngasih segala macam, ya. Berarti mungkin di luar Ramadan, supaya orang miskin mungkin di Ramadan itu lebih banyak makanan gitu, ya. Sengaja kita bayar fidyahnya bukan di Ramadan, untuk memastikan dia di luar Ramadan juga tetap dapat makanan. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian tadi besarannya besarannya itu intinya adalah satu porsi makan. Satu porsi makan. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kalau misalnya berupa beras, ya ukurannya kira-kira untuk sekali makan dan untuk beli lauknya gitu, ya. Kira-kira seperti itu. Ya, silakan. Kategori kebutuhan, ya. Tentu yang dimaksud di sini adalah kebutuhan yang pokok, ya, kebutuhan yang mendesak. Terutama pada zaman itu adalah kebutuhan untuk melangsungkan hidup. Seperti yang dimaksud adalah kebutuhan untuk konsumsi, makan dan minum. Ya, makan dan minum. Kalau misalnya dia kategorinya ngontrak, bahwa tempat tinggal adalah kebutuhan pokok, maka biaya kontrak termasuk di dalamnya. Menjadi pos pengeluaran yang disebut dengan kebutuhan. Tetapi kalau zaman sekarang itu kan ada listrik, kemudian kontrakan, terus apa lagi, bayar air, kalau misalnya airnya PAM gitu, ya, beli beras, beli lauk, itulah yang dimaksud dengan kebutuhan pokok. Tetapi termasuk sandang ini kebutuhan pokok, ya. Sandang kebutuhan pokok, artinya dalam jumlah yang wajar. Jumlah misalnya 4 lembar karena bisa buat ganti-gantian. Kalau lebih dari 4 misalnya sudah kategorinya sekunder, ya, sudah bukan primer lagi. Nah, jadi yang dimaksud kebutuhan pokok adalah kebutuhan-kebutuhan untuk melanjutkan hidup secara wajar. Orang harus berpakaian, orang harus punya atap untuk berteduh, orang harus punya listrik, nggak mungkin hidup gelap-gelapan tanpa listrik. Orang harus punya air, orang harus punya makan, punya minum. Itulah kebutuhan pokok. Sedangkan anggaran untuk jalan-jalan ke puncak itu tidak termasuk kebutuhan pokok. Nah, itu kalau nanti masuk kan dapat, ya. Ya. Pendidikan itu tergantung situasi dan kondisi, ya. Dalam artian misalnya gini, ada orang tua yang memang memilih untuk mendidik anaknya sendiri, homeschool. Berarti kebutuhan pengeluaran untuk pendidikan nggak masuk. Tapi ketika orang dia sibuk kerja, dia harus menyekolahkan anaknya keluar. Berarti apa? Biaya pendidikan termasuk kebutuhan pokok. Wallah. Yang lain? Cukup, ya? Ya.
dia nginep di hotel, terus dia bertemu dengan istrinya, maka dia harus mengganggu puasanya selama 2 bulan. Makanya safar. Ya. Safar boleh tidak puasa, boleh makan dan minum, otomatis juga boleh yang lain, kan gitu ya logikanya. Yang tidak boleh adalah karena ngebet pengen berhubungan suami istri, maka diciptakanlah sebab. Berarti apa? Safarnya modus untuk tidak puasa. Tetapi sepanjang itu wajar, risiko dari sebuah kebutuhan perjalanan, misalnya apa? Memang lagi ada musibah di kampung, harus pulang misalnya. Berarti kan tidak dalam rangka modus supaya bisa makan minum, bukan modus untuk melakukan hubungan suami istri, ini nggak ada masalah. Tapi yang modus ini yang nggak boleh. Jadi orang sengaja menciptakan safar untuk supaya tidak puasa atau supaya bisa menggauli istrinya. Makanya disarankan kalau mau nikah jangan dekat-dekat Ramadan. Karena apa? Dikhawatirkan ada safar modus nanti itu. Padahal kalau nunggu malam juga bisa kan ya. Tapi kan namanya pengantin kan karena pengen selalu berduaan siang pun, nah, akhirnya gitu. Makanya disarankan setelah Ramadan itu nikahnya, Syawal itu. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.